Salam, selamat pagi, selamat siang semuanya Bapak-Bapak dan Ibu, para profesional dan juga para pimpinan. Apa kabarnya semuanya, mah? Ya, baik-baik. Puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, kami mengucapkan terima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau telah beserta dengan kami hingga saat ini. Ya Tuhan Allah Bapa, kami hendak mendengarkan firman-Mu Tuhan, ajari kami, dan terukalah Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami dapat memahami firman-Mu ini Tuhan. Terpujilah namamu di dalam nama anakmu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Baik saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, nas kita diambil dari 2 Korintus 4 ayat 5 sampai 12. Demikian bunyinya. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dari segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami diempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita telah mendengarkan nats ini dari 2 Korintus 4 ayat 5 sampai 12 ini. Bapak-bapak mungkin sebagai seorang pimpinan atau sebagai juga profesional akan bertanya, apakah bapak-bapak dan ibu dalam kepemimpinannya selalu menerapkan bahwa pemimpin selalu meminta kekuatan hanya dari Tuhan dan juga mampu menghadapi tantangan dengan ketekunan? Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya ngambil contoh seorang yang bernama S. Truett Cathy. S. Truett Cathy ini itu berasal dari keluarga Samuel Truett, keluarga, jadi nama panjangnya adalah Samuel Truett Cathy, yaitu lahir tanggal 14 Maret 1921 di Eatonton, Georgia, Amerika Serikat. Dia dibesarkan dalam keluarga yang sederhana dan sangat religius, yaitu menganut keyakinan baptis. Ayahnya adalah seorang petani, sementara ibunya mengelola rumah tangga dan juga menjalankan sebuah rumah kos untuk membantu perekonomian keluarga. Dan pendidikan Katie ya, tidak memiliki pendidikan formal yang tinggi. Setelah menyelesaikan sekolah menengah, dia langsung masuk ke dunia kerja untuk membantu keluarganya. Walaupun demikian, nilai-nilai kerja keras, etika, dan keyakinan Kristen yang dia pelajari dari keluarganya menjadi landasan penting dalam kehidupan dan karirnya. Awal karirnya dari Samuel Truett Cathy ini, yaitu mulai karirnya itu di industri restoran pada usia yang sangat muda. Setelah keluar dari militer usai Perang Dunia Kedua, Cathy bersama saudaranya Ben Cathy membuka sebuah restoran kecil yang diberi nama Dwarf Grill.
Pada tahun 1946 di Hapeville, Georgia, restoran ini kemudian dikenal dengan Dwarf House. Nah, di sini Katie mengembangkan keterampilannya dalam bisnis restoran dan mulai membangun reputasi untuk makanan yang enak dan layanan pelanggan yang luar biasa. Dan perjuangan dan ketekunannya pada tahun 1960-an, Draft House mengalami kebakaran yang menghancurkan restoran tersebut. Di sini Katie tidak menyerah. Dan dengan tekad yang kuat dan iman yang teguh, dia berhasil membangun kembali bisnisnya. Ketekunan dan keyakinan dalam menghadapi tantangan ini menjadi ciri khas dari kepemimpinannya. Pada tahun 1964, Katie menciptakan resep untuk sandwich ayam yang ikonik, yang menjadi dasar untuk bisnis masa depannya. Dia menyadari bahwa ayam dapat menjadi alternatif yang menarik di pasar makanan cepat saji yang didominasi oleh daging sapi. Nah, pada tahun 1967, Katie membuka restoran namanya Chick-fil-A. Pertamanya di Greenbrier Mall, Atlanta. Konsep restoran cepat saji dengan fokus pada kualitas makanan dan layanan pelanggan yang unggul segera mendapatkan popularitas. Chick-fil-A menjadi terkenal karena sandwich ayamnya yang unik dan lezat. Nah, di sini kita mempelajari nilai-nilai dan prinsip kepemimpinannya itu adalah salah satu kebijakan yang paling dikenal dari Chick-fil-A adalah penutupan restoran pada hari Minggu. Keputusan ini berdasarkan pada keyakinan Kristen Katie bahwa hari Minggu adalah hari untuk beribadah dan beristirahat. Meskipun menutup restoran pada hari yang umumnya menguntungkan secara bisnis, Katie percaya bahwa mentaati prinsip-prinsip agamanya akan mendatangkan berkat jangka panjang. Juga kita belajar di sini adalah etika dan integritas, di mana Katie sangat menjunjung tinggi etika dan integritas dalam bisnisnya. Dia selalu menekankan pentingnya memperlakukan karyawan dan pelanggan dengan hormat dan kejujuran. Nilai-nilai Kristen seperti kasih sayang, keadilan, dan pelayanan kepada sesama menjadi dasar dalam setiap keputusan bisnisnya. Selain sukses dalam bisnis, Katie juga dikenal atas komitmennya terhadap pelayanan ke masyarakat. Dia mendirikan Winship Foundation pada tahun 1984, yaitu menyediakan beasiswa pendidikan, program pengembangan kepemimpinan, dan dukungan untuk adopsi. Katie percaya bahwa memberikan kembali kepada masyarakat adalah bagian integral dan dari tanggung jawab seorang pemimpin Kristen. Lalu hal-hal yang kita pelajari, prinsip-prinsip yang kita pelajari dari Samuel Truett Katie ini, dari kepemimpinannya ada 7. Yang pertama adalah mengutamakan kualitas dan layanan pelanggan. Katie selalu menekankan pentingnya kualitas produk dan layanan pelanggan yang unggul. Dia percaya bahwa sukses dalam bisnis restoran tidak hanya bergantung pada makanan yang lezat, tapi juga pada bagaimana pelanggan diperlakukan. Katie mengajarkan bahwa memberikan layanan terbaik adalah kunci untuk membangun loyalitas pelanggan. Contohnya di dalam Chick-fil-A dikenal dengan layanan pelanggan yang ramah dan efisien. Karyawan dilatih untuk memberikan pengalaman positif bagi setiap pelanggan. Hal yang kedua yang kita pelajari adalah integritas dan etika dalam bisnis. Salah satu prinsip utama Katie dalam berbisnis adalah integritas dan etika. Dia menekankan bahwa tindakan jujur dan adil adalah dasar dari kepemimpinan yang efektif. Katie percaya bahwa kejujuran dan etika harus menjadi prioritas dalam setiap keputusan bisnis. Contohnya, kebijakan transparansi dan kejujuran dalam operasional Chick-fil-A, termasuk dalam berinteraksi dengan karyawan dan pelanggan. Yang ketiga kita pelajari adalah komitmen terhadap karyawan.
Di sini Katie melihat karyawan sebagai aset terbesar perusahaan. Dia mengajarkan bahwa memperlakukan karyawan dengan baik, memberikan mereka kesempatan untuk berkembang, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif adalah kunci kesuksesan jangka panjang. Contohnya di dalam Chick-fil-A itu menawarkan berbagai program pelatihan dan pengembangan untuk karyawan, serta lingkungan kerja yang mendukung. Hal yang keempat kita pelajari adalah pentingnya keseimbangan hidup dan kerja. Nah, salah satu kebijakan paling terkenal dari Chick-fil-A adalah menutup restoran pada hari Minggu. Katie mengajarkan bahwa menjaga keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi sangat penting. Dia percaya bahwa semua orang berhak mendapatkan waktu untuk beristirahat dan beribadah. Contohnya kebijakan menutup restoran pada hari Minggu yang memungkinkan karyawan memiliki waktu untuk keluarga dan kegiatan keagamaan. Hal yang kelima adalah pelayanan kepada masyarakat. Katie percaya bahwa memberikan kembali kepada masyarakat adalah bagian integral dari tanggung jawab seorang pemimpin. Dia mengajarkan bahwa bisnis harus berkontribusi positif kepada komunitas dan membantu mereka yang membutuhkan. Contohnya pendiri WinSafe Foundation yang menyediakan beasiswa, program pengembangan kepemimpinan, dan dukungan untuk adopsi. Dan hal yang keenam adalah ketekunan dan keyakinan. Di sini Katie mengajarkan pentingnya ketekunan dalam menghadapi tantangan dan keyakinan yang kuat dalam prinsip-prinsip spiritual. Dia percaya bahwa dengan tekad dan iman, setiap pemimpin dapat mengatasi rintangan dan mencapai tujuan mereka. Contohnya ketekunan Katie dalam membangun kembali bisnis setelah kebakaran dan menghadapi berbagai tantangan bisnis dengan keyakinan dan doa. Dan yang ketujuh, yang kita perlu pelajari adalah kepemimpinan yang melayani. Nah, di sini Katie juga adalah pendukung kuat konsep kepemimpinan yang melayani. Dia mengajarkan bahwa seorang pemimpin harus melayani karyawannya dan memastikan kebutuhan mereka terpenuhi. Nah, dengan demikian, karyawan akan termotivasi untuk memberikan yang terbaik bagi perusahaan. Contohnya, budaya perusahaan Chick-fil-A menekankan pentingnya saling melayani dan bekerja sama. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di sini ketika Katie menekankan pentingnya reputasi dan integritas, dia percaya bahwa nama baik dan reputasi yang baik adalah aset yang paling berharga dalam bisnis dan kehidupan. Dia mengutip Amsal 22 ayat 1 mengatakan, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Di sini juga kita mempelajari di Matius 25 ayat 21 mengatakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Di sini, Katie sering mengutip ayat ini untuk menginspirasi karyawan dan pemimpin di perusahaannya agar setia dan bertanggung jawab dalam tugas-tugas kecil. Karena kesetiaan dalam hal-hal kecil akan membuka peluang untuk tanggung jawab yang lebih besar. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, setelah kita mempelajari dari hal yang pelajari dari Katie tadi, di sini kita bisa melihat di surat Korintus, di surat 2 Korintus ini, di surat 2 Korintus ini adalah salah satu dari beberapa surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Nah, Korintus adalah sebuah kota besar di Yunani yang terkenal dengan keragaman budaya dan sosialnya, serta berbagai tantangan moral dan spiritual yang dihadapi oleh jemaat Kristen di sana. Paulus menulis surat ini dalam konteks berbagai masalah yang dihadapi jemaat, termasuk
perpecahan internal, moralitas yang merosot, dan pengajaran yang sesat. Nah, dalam surat ini, Paulus membela kerasulannya dan menguatkan jemaat untuk tetap setia dalam iman mereka, meskipun menghadapi berbagai kesulitan. Paulus menulis surat ini untuk menguatkan dan membimbing jemaat, serta menjawab tuduhan dan kritik yang diarahkan kepadanya oleh beberapa anggota jemaat yang meragukan otoritas dan integritasnya sebagai rasul. Nah, surat ini juga mengandung banyak ajaran tentang penderitaan, kekuatan dalam kelemahan, dan kemuliaan pelayanan Kristen. Nah, di 2 Korintus 4 ayat 5 sampai 12 ini adalah bagian di mana Paulus berbicara tentang pelayanan dan penderitaan yang dialaminya serta timnya dalam memberitakan Injil. Ayat 5 sampai 6 itu adalah mengenai fokus pada pemberitaan Kristus. Di sini Paulus menekankan bahwa mereka tidak memberitakan diri mereka sendiri, melainkan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Mereka adalah hamba-hamba bagi jemaat demi Yesus. Tuhanlah yang memerintahkan terang bersinar dalam kegelapan dan yang telah bersinar dalam hati mereka untuk memberikan terang pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang tampak pada wajah Kristus. Di ayat 7 ini adalah harta dalam bejana tanah liat. Di sini Paulus menekankan metafora harta dalam bejana tanah liat, yaitu menggambarkan kontras antara kehidupan ilahi dari Injil dan kelemahan manusia. Bejana tanah liat yang rapuh dan mudah pecah menggambarkan kondisi manusia yang lemah. Namun dalam kelemahan itulah kekuatan Allah terlihat nyata. Nah, di ayat 8 sampai 9 yaitu adalah penderitaan dan pengharapan. Nah, di sini Paulus menguraikan berbagai penderitaan yang mereka alami. Tertindas, bingung, dianiaya, dan dijatuhkan. Namun dalam semua itu, mereka tidak terhimpit, tidak putus asa, tidak ditinggalkan, dan tidak binasa. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mereka mengalami banyak penderitaan, kekuatan dan pengemburan dari Tuhan selalu menyertai mereka. Dari 10 sampai 11 yaitu kematian dan kehidupan Yesus. Di sini kita mempelajari Paulus dan timnya selalu membawa kematian Yesus dalam tubuh mereka. Artinya mereka selalu menghadapi penderitaan dan penganiayaan seperti yang dialami Yesus. Tujuannya adalah agar kehidupan Yesus juga nyata dalam tubuh mereka. Penderitaan mereka dimaksudkan untuk menunjukkan kekuatan kehidupan Yesus yang bekerja di dalam mereka. Nah, ayat 12 adalah kematian bekerja dalam kami, hidup dalam kamu. Artinya, Paulus menyimpulkan bahwa kematian bekerja dalam diri mereka, yaitu Paulus dan timnya, karena penderitaan dan penganiayaan yang mereka alami, semua dilakukan demi kebaikan jemaat. Sehingga kehidupan bekerja dalam diri jemaat Korintus. Lalu bagaimana Bapak-Bapak dan Ibu melihat pemahaman ini sebagai seorang profesional maupun seorang pemimpin perusahaan? Yaitu Bapak-Bapak dan Ibu bisa melihat di sinilah kepemimpinan yang melayani. Di mana Paulus menekankan pentingnya kepemimpinan yang melayani. Di mana fokusnya bukan pada kemuliaan pribadi, tapi pada melayani orang lain dan mencapai tujuan yang lebih besar. Bapak-bapak sebagai profesional maupun sebagai pemimpin dapat belajar untuk memprioritaskan kepentingan tim dan organisasi di atas kepentingan pribadi, yaitu membangun budaya kerja yang inklusif dan kolaboratif. Di sini juga kita pelajari adalah ketahanan dalam menghadapi kesulitan. Paulus menggambarkan bagaimana dia bertahan dalam menghadapi berbagai kesulitan dengan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Bagi bapak-bapak sebagai pemimpin, ini adalah pelajaran tentang ketahanan dan kemampuan untuk tetap fokus dan positif meskipun menghadapi tantangan besar. Ketahanan dan daya tahan adalah kunci untuk mencapai keberhasilan jangka panjang.
Yang kita pelajari juga adalah kekuatan dalam kelemahan. Metafora harta dalam bejana tanah liat ini mengingatkan bahwa kerentanan dan kelemahan bisa menjadi tempat di mana kekuatan sejati muncul. Bapak-bapak sebagai profesional maupun sebagai pimpinan dapat memahami bahwa kelemahan bukanlah tanda kelemahan, tetapi bisa menjadi sumber kekuatan, kreativitas, dan inovasi. Ini membantu dalam menciptakan lingkungan kerja yang menghargai kejujuran dan keterbukaan. Hal yang pelajari juga adalah fokus pada tujuan akhir. Di sini, Paulus menunjukkan bahwa penderitaan dan tantangan yang dihadapi adalah untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu memuliakan Tuhan dan memberkati jemaat. Bapak-bapak sebagai pemimpin, hal ini dapat mengambil inspirasi ini untuk tetap fokus pada visi dan misi perusahaan, serta dampak positif yang ingin dicapai, meskipun harus melalui masa-masa sulit. Lalu bapak-bapak sebagai seorang profesional maupun seorang pimpinan, setelah kita tadi mempelajari 2 Korintus 4 ayat 5 sampai 12 ini, bagaimana bapak-bapak menjadi seorang pemimpin yang sukses, yaitu adalah pemimpin yang meminta kekuatan hanya dari Tuhan dan mampu menghadapi tantangan dan ketekunan. Yaitu ada 2 hal yang kita pelajari sini adalah, satu adalah sumber kekuatan dari Tuhan, dan kedua menghadapi tantangan dengan ketekunan. Satu, sumber kekuatan dari Tuhan. Kita pelajari di ayat 6 sampai 7. Nah, di ayat 6 mengatakan demikian. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam diri kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Nah, di sini kita diartikan bahwa Allah telah berfirman mengacu pada Allah menciptakan terang pada saat penciptaan, yaitu di Kejadian 1 ayat 3. Nah, terangnya bercahaya di dalam hati kita. Terang ini adalah pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang telah diberikan kepada orang percaya melalui Yesus Kristus. Nah, kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus, itu adalah Yesus Kristus adalah perwujudan sempurna dari kemuliaan Allah. Yaitu bahwa melalui Yesus, kita dapat melihat dan memahami kemuliaan Allah. Di sini kita mempelajari juga di mana Paulus menggambarkan transformasi rohani yang terjadi dalam hati orang percaya ketika mereka menerima pengetahuan tentang kemuliaan Allah melalui Kristus. Di sini adalah pengalaman yang memberikan pencerahan rohani dan pemahaman yang mendalam tentang siapa Allah itu. Nah, di sini juga kita memahami bahwa setiap orang yang menerima Kristus, menerima terang ilahi yang menerangi hati dan pikiran mereka, memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang Tuhan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ini berarti kita dipanggil untuk hidup dalam terang Kristus, yaitu meninggalkan kegelapan dosa dan kebodohan. Nah, tentu apa yang kita perlukan sebagai seorang profesional adalah inovasi dan wawasan dapat muncul dari tantangan dan kesulitan. Juga pengetahuan dan pemahaman yang mendalam dapat membimbing keputusan yang bijaksana. Nah, di ayat 7, bukan tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Nah, ini mengartikan bahwa harta ini merujuk pada Injil dan terang pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Nah, bejana tanah liat di sini artinya bahwa Paulus menggunakan metafora ini, yaitu menggambarkan tubuh manusia yang rapuh dan fana. Lalu kekuatan yang melimpah-limpah berasal dari Allah artinya adalah menunjukkan bahwa meskipun mereka lemah secara fisik, kekuatan mereka dalam memberitakan Injil dan bertahan dalam kesulitan berasal dari Allah, bukan dari diri mereka sendiri.
Nah, di sini penulisan ini Paulus bermaksud menekankan bahwa kekuatan dan keberhasilan mereka dalam pelayanan berasal dari Allah, bukan dari kekuatan manusiawi mereka sendiri. Ini menunjukkan ketergantungan total pada Allah dan kemuliaan yang diberikan kepadanya. Dan ini kita mempelajari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kita diajak untuk menyadari kelemahan diri kita sendiri dan mengandalkan kekuatan Tuhan. Ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang baik dan kekuatan untuk bertahan datangnya hanya dari Tuhan, bukan dari diri kita sendiri. Lalu bagaimana seorang pemimpin sebagai profesional ini adalah Bapak mengakui kelemahan dan keterbatasan diri, namun tetap percaya diri karena kekuatan tim dan dukungan eksternal. Bapak-bapak juga bersyukur dan menghargai sumber daya dan bakat yang ada di dalam diri Bapak dan Ibu. Lalu bagaimana kita memahami ini di 2 Korintus 4-6 ini? Hal yang kita pelajari adalah harta dalam bejana tanah liat. Di sini artinya bahwa manusia memiliki kelemahan, tapi justru dalam kelemahan itulah kekuatan sejati dapat muncul. Mengakui keterbatasan dan bergantung pada kekuatan yang lebih besar, yaitu Tuhan dan prinsip-prinsip moral, dapat membawa ketahanan dan keberhasilan. Yaitu dengan bapak-bapak bisa melakukan rendah hati dalam kepemimpinan, yaitu mengakui keterbatasan bapak dan ibu, dan bersedia menerima masukan dari tim. Juga menghargai kekuatan tim, yaitu sadari bahwa kekuatan kolektif tim adalah kekuatan utama organisasi. Nah, yang kita pelajari di ayat 5 dan 6 juga adalah pelayanan dalam cahaya Kristus. Di sini sebagai seorang pemimpin, bapak-bapak harus berfokus pada melayani orang lain dan membawa cahaya serta inspirasi kepada tim bapak dan ibu supaya bukan hanya mengejar keuntungan pribadi. Nah, di sini kita lihat bahwa seperti Paulus yang menyebarkan terang Kristus. Nah, bapak-bapak seorang pemimpin harus menjadi sumber motivasi dan integritas. Nah, di ayat 7 juga kita mempelajari adanya adalah harta dalam bejana tanah liat. Di sini menjelaskan kesuksesan sejati dan ketahanan berasal dari sumber yang lebih tinggi. Bapak-bapak sebagai pemimpin harus menyadari keterbatasan bapak dan ibu dan mengandalkan hikmat dan kekuatan yang lebih tinggi, baik itu dalam bentuk nilai-nilai moral, spiritualitas, maupun prinsip-prinsip etika. Nah, di sini juga bapak-bapak pelajari adalah sumber kekuatan dari Tuhan. Yaitu kita pelajari di ayat 6 dan 7, yaitu bahwa kekuatan dan kemampuan yang dimiliki adalah hanya dari Tuhan, bukan dari diri sendiri. Di sini Paulus menggunakan metafora bejana tanah liat untuk menunjukkan kelemahan manusia dan kekuatan ilahi. Nah, sebagai pemimpin, bapak-bapak harus menyadari keterbatasan bapak dan ibu dan bergantung pada kekuatan yang lebih besar, baik melalui spiritualitas maupun kolaborasi dengan tim. Dan ini mengajarkan adanya kerendahan hati dan ketergantungan yang sehat pada sumber daya eksternal. Nah, yang perlu pelajari adalah terang yang bersumber dari Allah, yaitu di ayat 6. Di sini kita mempelajari bahwa Allah memberikan terang dalam hati kita melalui pengetahuan tentang kemuliaannya. Yaitu di sini bahwa pemimpin harus menjadi sumber inspirasi dan pencerahan bagi timnya, yaitu menanamkan nilai-nilai positif dan visi yang jelas, yaitu membimbing tim menuju kesuksesan bersama. Dan yang perlu kita pelajari adalah kerapuan manusia dan kekuatan ilahi, yaitu di ayat 7 tadi kita pelajari di mana harta rohani yang kita miliki tersimpan dalam bejana tanah liat yang rapuh untuk menunjukkan bahwa kekuatan berasal dari Allah. Nah, bapak-bapak sebagai seorang profesional, bapak-bapak harus menyadari keterbatasan diri sendiri dan bergantung pada kekuatan yang lebih besar. Ini dapat diterjemahkan sebagai adanya kerendahan hati dalam kepemimpinan, yaitu mengakui bahwa keberhasilan tim adalah hasil dari kerjasama dan dukungan semua anggota.
Juga kita pelajari di 2 Korintus 4 ayat 6 ini adalah tentang terang Allah dalam hati kita. Sini kita melihat bahwa prinsipnya dalam mencari pencerahan dan kebijaksanaan ilahi dalam setiap tindakan, yaitu bapak-bapak seorang pemimpin harus mencari pengetahuan dan hikmat yang mendalam untuk menerangi keputusan dan tindakan bapak dan ibu, serta membawa visi yang jelas kepada tim bapak dan ibu. Ini juga kita pelajari, yaitu di ayat 2 Korintus 4 ayat 7 adalah harta dalam bejana tanah liat. Di sini disebutkan bahwa harta yang kamu punya dalam bejana tidak, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kita, dari kami. Di sini mengakui bahwa kita harus mengakui kelemahan kita sebagai manusiawi, sebagai manusia, dan hanya mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Yaitu bapak-bapak sebagai seorang pemimpin harus sadar akan keterbatasan bapak dan ibu dan bersedia menerima bantuan serta dukungan dari orang lain dan prinsip-prinsip etis yang kuat. Nah, di sini juga kita mempelajari adanya di ayat 6 adalah terang dalam kegelapan. Artinya bahwa sebagai seorang pemimpin, bapak-bapak harus menjadi sumber inspirasi dan pengetahuan yang membawa pencerahan dan solusi dalam setiap situasi yang penuh tantangan. Di ayat 7 kita juga pelajari adalah harta dalam bejana tanah liat, yaitu adanya kesadaran akan kelemahan manusiawi dan ketergantungan pada kekuatan yang lebih besar, yaitu mengajarkan kerendahan hati dan pengakuan akan keterbatasan diri. Di Matius 20 ayat 28 menyatakan demikian. Sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang, yaitu menegaskan pentingnya pelayanan yang mengutamakan orang lain. Nah, di Efesus 6 ayat 7 sampai 8 mengatakan demikian. Dan dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Nah, ini kita didorong untuk sebagai menjadi seorang yang profesional dan bekerja keras dengan motivasi yang benar. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang kedua adalah menghadapi tantangan dengan ketekunan. Kita pelajari di ayat 8 sampai 9. Nah, di ayat 8 sampai 9 ini mengatakan demikian. Dalam segala hal kamu ditindas, namun tidak terjepit. Kamu habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami diempaskan, namun tidak binasa. Ya, ini artinya ditindas, namun tidak terjepit, artinya adalah mengalami tekanan, tetapi tidak memiliki ruang untuk bergerak. Sementara habis akal, namun tidak terputus asa, itu artinya adalah menghadapi kebingungan atau situasi sulit, tapi tetap memiliki harapan. Dianiaya namun tidak ditinggalkan sendiri, artinya kita bisa mengalami penganiayaan, tetapi tidak pernah ditinggalkan oleh Allah. Dihempaskan namun tidak binasa, artinya adalah menghadapi kesulitan besar, tetapi tetap bertahan. Nah, di sini kita diajari bagaimana Paulus menggambarkan berbagai kesulitan yang mereka alami dalam pelayanannya. Tetapi menekankan bahwa dalam semua itu mereka tetap bertahan karena kehadiran dan kekuatan Allah. Ini menunjukkan ketahanan iman dan penghiburan dalam Allah. Di sini juga kita mempelajari bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita mungkin menghadapi berbagai tantangan dan penderitaan. Nah, di ayat ini mengajarkan kita untuk tidak putus asa karena Tuhan selalu bersama kita, yaitu memberikan kekuatan dan harapan di tengah kesulitan. Sebagai profesional, bapak-bapak harus memiliki ketahanan dalam menghadapi tantangan, yaitu sebagai kunci keberhasilan. Dan juga bapak-bapak tetap optimis dan percaya bahwa semuanya itu bisa diatasi. Nah, bagaimana kita mempelajari dari ayat ini? Kita mempelajari adalah di ayat 8 sampai 9 ini adalah menghadapi kesulitan dengan ketabahan. Nah,
Dalam segala kesulitan, kita tidak terjepit, tidak putus asa, tidak ditinggalkan, dan tidak binasa. Artinya, Bapak-Bapak sebagai seorang pemimpin harus menunjukkan ketabahan dan ketahanan dalam menghadapi tantangan. Nah, ketika krisis terjadi, tetap tenang dan fokus pada solusi, yaitu akan memberikan semangat kepada tim untuk terus maju. Nah, di 89 juga kita diajarkan bagaimana adanya tekanan dari segala sisi, yaitu adalah ketahanan dan ketekunan menghadapi kesulitan, yaitu bapak-bapak sebagai seorang pemimpin harus menunjukkan ketahanan mental dan emosional dalam menghadapi tantangan bisnis. Dan bapak-bapak tetap berusaha dan tidak menyerah meskipun menghadapi tekanan besar. Di 89 ini juga kita diajari mengenai menghadapi tekanan dan kesulitan. Sebagai uh, anak Tuhan, tentu kita pelajari adanya ketahanan dalam menghadapi tekanan dan kesulitan adalah kunci. Nah, bapak-bapak sebagai profesional harus mampu bertahan dan beradaptasi dalam situasi sulit tanpa kehilangan arah atau harapan. Nah, di ayat um, ini juga kita pelajari adalah ketekunan dalam menghadapi kesulitan. Nah, seorang pemimpin yang sukses, bapak-bapak harus mampu menghadapi dan mengatasi tantangan dengan ketekunan dan keteguhan hati. Kesulitan adalah bagian dari perjalanan. Namun, dengan ketergantungan pada sumber kekuatan yang lebih besar, bapak-bapak sebagai pemimpin dapat tetap teguh dan terus maju. Di sini juga kita diajarkan bagaimana adalah tekanan tetapi tidak terhancurkan. Di sini bahwa ujian dan tantangan adalah bagian dari perjalanan, tetapi dengan Tuhan kita dapat bertahan dan tidak hancur. Nah, sebagai seorang pemimpin, bapak-bapak harus tetap tabah dan gigih menghadapi tantangan, yakni bapak-bapak yakin bahwa bapak-bapak dan ibu tidak sendirian dalam menghadapi kesulitan. Lalu kita bisa pelajari di sini di Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 mengatakan demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Yakobus 1 ayat 12 mengatakan demikian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ini adalah prinsip mengenai ketekunan dan imbalan yang datang dari kesetiaan. Dan bapak-bapak sebagai pemimpin harus bertahan melalui masa-masa sulit, yaitu melihat buah dari ketekunan mereka dalam bentuk kesuksesan dan pengharapan. Nah, di Roma 5 ayat 3 sampai 4 mengatakan demikian. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang menjadi kita bisa hal yang praktis yang kita lihat di sini sebagai seorang profesional maupun sebagai pimpinan adalah satu, melayani dengan integritas, yaitu jadilah teladan dalam integritas dan etika. Bagi seorang pemimpin harus menjadi pelayan bagi tim Bapak dan Ibu, yaitu membantu, mengarahkan, dan membimbing dengan kasih dan kejujuran. Yang kedua, mengakui keterbatasan dan mengandalkan sumber daya yang lebih tinggi. Artinya, sebagai pemimpin harus sadar bahwa Bapak dan Ibu tidak memiliki semua jawaban dan harus terbuka untuk belajar dan tumbuh, yaitu mengandalkan prinsip-prinsip moral dan spiritual untuk membimbing keputusan Bapak dan Ibu. Juga Bapak dan Ibu yang ketiga bisa mempelajari adalah ketahanan dan adaptabilitas, yaitu ketika menghadapi kesulitan, Bapak-bapak penting untuk tetap fleksibel dan tidak kehilangan semangat. Bapak-bapak sebagai pemimpin harus mampu memotivasi tim Bapak dan Ibu
untuk tetap berjuang meski dalam kondisi sulit. Nah, hal yang keempat kita pelajari juga di sini adalah pengorbanan demi tujuan yang jelas, yaitu kesediaan untuk mengorbankan kenyamanan pribadi demi kemajuan tim dan perusahaan, yaitu mencerminkan adanya kepercayaan yang berdedikasi dan berkomitmen. Nah, ayat-ayat dari 2 Korintus 4 sampai 15, ayat 5 sampai 12 ini adalah mengajarkan prinsip-prinsip tentang seperti pelayanan yang tulus, mencari kebijaksanaan ilahi, mengakui kelemahan manusia, ketahanan dalam menghadapi tantangan, dan pengorbanan diri untuk kebaikan yang lebih besar. Juga prinsip-prinsip ini dapat diterapkan oleh bapak-bapak sebagai profesional maupun sebagai pemimpin untuk membangun tim yang solid, mencapai tujuan yang lebih besar, dan menjalankan tugas dengan integritas dan dedikasi. Dan dengan memahami prinsip-prinsip ini, bapak-bapak sebagai profesional maupun pemimpin dapat memimpin dengan lebih efektif, menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif, harmonis, dan penuh inspirasi. Stay profesional. Amin. Ya Tuhanlah Bapa, terima kasih Tuhan kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan kami sudah memahami ya Tuhan. Ya Tuhanlah Bapa, dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, kami dapat menerapkan, mempelajari firman-Mu Tuhan, kami dapat terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Bagaimana jadi seorang pemimpin yang baik, jadi seorang pemimpin yang bisa rela berkorban dan selalu tahan uji ya Tuhan. Ya Tuhanlah Bapa, ajari kami bahwa Engkaulah yang lebih tinggi dari kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, demi nama anak-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.